Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Kulur di Putra Garut. Salam golek Indonesia, sampurasun untuk kita semua, amin. Salam budaya. Oke seduluran, seperti biasa ya, hari ini kita akan latihan seperti di thumbnail ataupun di judul. Kita akan latihan tentang dasar permainan ataupun segi dalam bertahan ya. Jadi golok ataupun bedog, seperti yang kita ketahui, saat dimainkan dalam kesenian ataupun seni silat dalam pola serangan ataupun tangkisan. Nah, artinya dalam metode bertahan itu tentu kita harus belajar yang namanya baik itu tangkisan ataupun tepisan ataupun elakan di dalam permainan golok silat. Jadi untuk sama-sama kita ketahui tentang seni golok silat ataupun silat tradisional yang akan kita pelajari bareng-bareng. Jadi sebelumnya mohon maaf untuk master-master golok ataupun guru-guru golok, karena di sini aku bukan berniat untuk menggurui atau mengajari, tapi hanya sekedar ingin berbagi sedikit dari aku seorang pemula ataupun orang yang pengen ikut serta dalam melestarikan tradisi dan budaya golok. Nah, jadi golok ataupun bedog tersendiri yang kita pakai ya, golok yang sedikit berbeda dari golok sebelumnya, karena memang ini golok baru dikasih sama abah maksudnya. Jadi ini golok ataupun bedog hadiah ataupun pemberian dari abah. Ini jenis baja selap. Ini kekuatannya sangat bagus banget, alhamdulillah. Aku sangat senang banget lur dapat hadiah ini dari abah, karena ya ini golok lama sebenarnya, golok lama sama abah, jadi dikasih sama aku, alhamdulillah ya seduluran, rezeki anak soleh. Kita coba mainin ya seduluran. Ini memang goloknya walaupun dia kuat, enak dipakai untuk kerja, tapi juga saat digunakan untuk latihan juga sangat enak dan sangat nyaman banget. Jadi kita akan coba untuk putaran-putaran ya, jadi pemanasan bareng kita seduluran untuk golok ataupun bedognya. Jadi kita ulang-ulang pemanasan ya. Jadi kita putar keluar sini, jadi kita putar terus nyamannya ya seduluran. Nah, keluar dalam. Jadi ini jangan bosan-bosan diulang-ulang, karena ini jadi ya latihan pergelangan sebenarnya, walaupun nanti ada gerakannya untuk putaran ini, sangat bermanfaat. Jadi jangan bosan untuk mengulang dasar, karena itu sangat bermanfaat lur. Dasar-dasar itu kadang-kadang untuk ke tahap selanjutnya ataupun ke gerakan-gerakan yang belum diketahui atau tersembunyi gitu. Jadi kita pelajari aja untuk gerakan-gerakan dasar itu. Putaran-putaran ini jangan bosan, wajib istilahnya saat kita bermain golok, saat memegang golok wajib putaran ini kita mainkan minimal untuk pemanasan gitu. Jadi selain untuk melatih pergelangan, juga untuk meluaskan golok ataupun mengenakan golok gitu, menyamankan golok sama tangan kita gitu. Nah, seperti yang kita bahas tadi tentang sistem pertahanan golok. Jadi sedikit seduluran ya, golok artinya bukan hanya sekedar bertahan. Pertahanan itu bukan hanya sekedar silatnya gitu. Jadi kategori golok ini bisa dipakai untuk bertahan yang selayaknya pertahanan gitu, artinya bertahan hidup. Seperti kalau misalnya kita di hutan, ini golok bisa kepake untuk bertahan hidup di hutan, jadi seperti berburu ataupun mengambil kayu gitu, untuk kayu bakar, ataupun dipakai untuk motong-motong ikan ataupun motong daging. Jadi dia sangat bisa banget ini untuk dipakai bertahan hidup. Nah, namun di sini kita nggak lagi mau bertahan hidup di hutan, jadi kita akan coba untuk berlatih untuk pertahanan ataupun bertahan di segi silatnya gitu. Jadi kita akan coba belajar bareng ya untuk bagaimana sih bertahan menggunakan golok. Jadi pada mulanya seduluran ya, golok ataupun bedog ini kalau kita bilang pertahanan artinya kalau nggak tangkisan, elakan ataupun tepisan ya.
Ya, jadi kita akan belajar bareng-bareng untuk sistem pertahanan dalam golok ini. Nah, kita pertama-tama ya kita coba untuk menyimpan. Jadi dalam posisi menyimpan seperti ini, ulangi ya. Nah, nyimpan seperti ini bisa dipakai untuk menjadi alternatif pertahanan. Jadi saat misalnya ada serangan, kita bisa nangkap ini masuk dalam segi serangan. Namun kalau misalnya untuk nangkis, nah ini bisa banget nangkis. Jadi nangkis misalnya ada serangan, ini nah, ini nangkis goloknya gitu, ataupun ke atas nangkis ya. Nah jadi kalau misalnya di posisi ini banyak banget ya. Jadi mulai bisa tangkis atas, tangkis luar, ataupun bawah ya, ataupun dalam sini juga bisa. Jadi posisi ke dalam. Jadi kayak jadi kita ulang-ulang, atas, luar, bawah, dalam, atas, luar, bawah, dalam. Nah ini udah dapat kita berapa pola untuk pertahanan ataupun tangkisan. Nah, atas, luar, bawah, dalam. Nah, atas, luar, bawah, dalam. Pakai pipihnya ya sedulurannya. Jadi pipih yang saat posisi begini kita main. Jadi kayak dek. Nah, pipinya di sini. Jadi saat ngenain golok pun dia nggak sayang bilahnya gitu. Kalau misalnya terlaga ataupun terhempas ke sini. Nah, setelah itu kita coba posisi golok ngadep sini. Jadi beberapa pertahanan ataupun tangkisan lah istilahnya gitu kan, tangkisan ataupun tepisan. Nah ini bisa, jadi saat golok posisi gini ini bisa untuk tangkisan, salah satunya disimpan ke sini. Nah, jadi ada masuk ini kasih nah. Jadi ada gerakan ini, nah bisa kurang lebih seperti itu untuk tangkisan luar. Jadi kita ulang-ulang seduluran biar kita latih bareng ya untuk tangkisan ini. Nah. Ya, udah bisa tadi dapat posisi golok sini sama posisi golok sini. Ataupun kalau ada serangan nih buang, bisa juga pakai pipihnya. Jadi dibuang, buang, mau serang lagi selanjutnya boleh. Jadi buang, kasih, buang, kasih, buang, kasih. Nah, jadi kayak seperti ini. Nah, kalau dari sampingnya kayak gini loh. Buang tebas. Nah, ini kita ulang-ulang untuk lancarin seduluran ya. Jadi saat bermain itu kita nggak monoton serangan terus, kita juga punya pola untuk tapisan ya, ataupun tapisan. Nah, terus tepis dia istilahnya, tepisan. Jadi simpan, dep. Jadi kalau misalnya mau serang, dep. Nah balik lagi, misalnya mau nusuk ataupun sabat ya, habis sabat ini, oh atau dari sini langsung buang, boleh. Nah, kurang lebih gitu. Jadi tapis, hut. Nah, kurang lebih seperti itu untuk permainan ataupun pertahanan ya tentang golok silat ataupun beduk silat. Jadi macam sebenarnya ada banyak. Jadi seduluran juga kalau misalnya bagus dari yang kusampaikan diambil ya silahkan gitu. Kalau misalnya nggak bagus ya nggak diambil juga nggak masalah gitu. Artinya
kita sharing gitu, ada yang cocok ambil, kalau nggak cocok ya nggak diambil gitu, kalau ada yang berlebih ya dikurangi, kalau misalnya kurang ya ditambahi gitu. Jadi jangan dijadikan apa ya, persoalan gitu. Tentu kita sendiri yang belajar, kita sendiri yang memilah gitu, pantas atau enggaknya gitu. Jadi harapannya juga kan di sini tentang silat ataupun golok ya, ataupun beduk silat. Jadi ya harapannya bukan untuk perpecahan, tapi niatnya untuk menyatukan gitu. Jadi belajar dari golok, yang mana di dalam golok ini ada besi, ada kayu ataupun tanduk, tapi dia tetap bisa bersatu. Dan kalaupun lepas ya, dia tetap disatukan lagi sebagaimana mestinya golok ataupun beduk. Nah, jadi harapannya seperti itu. Di dalam hubungan itu yang namanya perpecahan itu sesuatu yang wajar, tapi yang benar itu kita bagaimana setelah ada perpecahan kita bersatu lagi gitu. Jadi jangan sampai terus pecah-pecah, artinya terus kita bersatu dengan golok ataupun beduk ini. Jadi harapannya seperti itu ya, filosofi tentang golok. Dari mana ya, dari situlah pokoknya. Jadi sebelumnya ya terima kasih kepada Abah yang sudah membina aku ataupun kami ya di Salam Budaya, karena apa yang ku punya ataupun apa yang kami punya seduluran ya, itu nggak luput ataupun nggak lepas dari ajaran atau pelajaran atau binaan dari Abah kami. Jadi terima kasih kepada Abah karena sudah selalu untuk membimbing ataupun membina kami di Sanggar Salam Budaya mengenai golok ataupun tradisi dan budaya. Kayaknya sekian dulu ya seduluran untuk latihan kita pada hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah support, dan yang belum subscribe mohon untuk menekan tombol subscribe biar ketinggalan informasi menarik ataupun latihan-latihan kita berikutnya. Jadi, dan itu juga membantu channel kita di Abdi Putra Garut untuk terus berkembang ya seduluran. Terima kasih semuanya. Sekian dari aku, Abdi Putra Garut. Salam golok Indonesia, sampurasun untuk kita semua, amin. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.